nanem kepercayaan sama si ini resikonya A. Iya. Ke orang gudang misalnya, Iya. resikonya barang hilang. Iya, benar. Resiko ke tim marketing, resiko klien hilang. Iya. Alright, balik lagi di channel JT Production Jakarta. Kali ini kita lagi ada kegiatan bukber di Jawa Tengah, khususnya di kota Solo. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar cerita owner. Nah, di samping saya ini sudah ada Om Rido, salah satu dari owner juga, member kita juga dari GM Production ya Om ya? GM Production. GM Production, Jogja ya? Jogja. Nah, selamat datang Om di channel kita. Terima kasih Om Jo atas kesempatannya kita. Terima bisa kasih ngobrol juga udah mau ketemu. join. Yes, nggak cuma lewat WhatsApp. Yoi, biasanya kita ketemunya lewat WhatsApp. WhatsApp doang. Sekarang akhirnya kita temu muka. Sehat kan Om Jo? Alhamdulillah, sehat ya Om ya. Alhamdulillah. Project gimana? Ya masih jalan. Masih jalan ya, Masih alhamdulillah ya. Kita udah mulai pandeminya udah mulai landai, Betul. kita udah mulai bisa survive lagi dunia Yes. event gitu, alhamdulillah ya. Nah, gini Om, jadi banyak permintaan dari kawan-kawan itu di channelnya JT untuk edukasi tentang owner itu gimana sih? Maksudnya banyak yang bicara tentang profesionalnya gitu kan, artinya kayak sekolah event tentang pekerjaannya gitu kan, tentang state management, lighting design mungkin gitu, sound system, semuanya udah bicara di part itu. Tapi belum ada yang bicara tentang bisnisnya nih gitu. Padahal kan sebenarnya muara projectnya justru dari si owner ini gitu loh. Nah, awal kali nih Om, pertama kali kenapa kok bisa tertarik di event organizer gitu ceritanya? Oke, jadi GM Production sendiri sebenarnya beranjak dari jual beli. Oke. Jual beli alat musik yang saat itu timingnya adalah sekitaran 97-98 saat Jogja. Berarti udah lama ya, 97 98. Masih udah lama. Jogja yang notabene kota mahasiswa, banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia dan kita dapat berkah. Jadi bukan ngambil kesempatan dari kesempitan orang lain ya. Jakarta chaos. Jakarta ya. chaos, banyak hiburan tutup. Iya. Kita lihat ada peluang alat musik di klub A dijual, ini di diskotik satu set dijual, kita ambil itu. Ternyata dijual di Jogja laris. Karena itu tadi ada orang Aceh, orang Riau yang uang sakunya masih tetap gede. Bisa, ya iya, benar, orang benar. Indonesia Timur ya masih gede gitu kan. Iya benar. Mereka beli mulai dari gitar, keyboard, Iya. gitu kan. Jakarta update kan cepet. Di situ kita stok nih barang. Oke. Ada ampli stok, speaker stok, Iya. gitu kan. Mulailah kita terjun ke rental. Oke. Rental. Dari situlah akhirnya mulai. Yang pertama kali dibeli sound berarti. Sound pertama Sound kali. alat musik lebih tepatnya alat musik. Alat musiknya Alat dulu musik, ya. Yes. Oke. Gitar, ya ampli tadi, terus. Tapi sorry Om, gue potong. Memang kenapa kok bisa tertarik di dunia event ini? Apa sekolah dulu di pariwisata atau orang tua atau ada keturunan di entertain? Kita sekeluarga besar hobi main musik. Oh, emang suka main musik ya? Walaupun kita tidak belajar ya, kita otodidak aja, main ngejam gitu. Terus kadang di satu kesempatan kalau pas berkumpul ya ngundang satu penyanyi, dua penyanyi gitu. Karena awalnya orang panggung, terus Yes. akhirnya tertarik, bisnisnya kayaknya seru nih jadi orang di belakang layar gitu ya. Belum mikirin bisnisnya waktu itu sebenarnya, bisnisnya jual beli aja. Jual beli aja Jadi, waktu itu. ada stok, terus ada misalnya tetangga nikahan, bisa nggak gitu Support soundnya nikahan ini kayak apa kan, ya, terus karena kita posisi dekat dengan kampus, pensi. Oh iya, dekat dengan benar, kampus pensi. waktu itu kan di Jogja ada Lagi rame lah. sekian ratus kampus jumlahnya, terus hampir tiap minggu kadang Ada- BEM ada sana, BEM. BEM sini, Iya, ada bener. festival Ada musik festival kampus, musik, bener. apalagi sponsor rokok kan masih boleh Masih masuk boleh kampus masuk dulu. kampus, bener. Itu sering, terus ya meningkat
equipment yang kita punya dari Oke. sound, kita beli lighting, basic lah dari parket segala macem itu. Terus Berarti gini Om, sorry gue potong. Berarti Siap. manajerialnya bagus juga ya gitu. Artinya dari setiap project yang masuk akhirnya bisa di manage keuangannya sehingga bisa investasi nambah kayak Yes. gitu ya Om ya. Nah itu pada saat itu berapa orang tuh jalannya waktu awal-awal itu? jalan masih 3-4 orangan lah. Masih 3-4 orang? Yes, 3-4 orang. Dari yang satu bantuin angkat-angkat, terus karena sudah rental harus set up segala macam kan Iya. harus tambah 3 dan paling berangkat setengah pickup, 1 pickup gitu. Awalnya itu? Yes, awalnya itu. Pickupnya udah beli atau masih nyewa waktu itu? Pickupnya kebetulan sudah ada terlebih dahulu. Udah ada? Udah ada, tapi sebenarnya buat angkutan yang lain. Oke. Karena kan occasional ya, ketika Heeh. event tuh paling hanya di weekend aja dulu. Mhm. Nah pas weekend bisa pakai gitu, Akhirnya terus dipakai, terus berjalan, nambah-nambah alat ya. nambah alat. Menarik. Nah ini nih banyak teman-teman yang secara manajerial itu ya kita sayangkan kan banyak teman-teman yang tutup apalagi lagi pandemi kayak Yes. gini gitu kan. Nah pada saat dari 97 98 kita lompat sedikit nih Om. Terus berarti kan terus makin lama makin berkembang kan, makin berkembang. Sekarang udah apa aja Om? Sound, lighting, Sound lighting, LED, LED. kita punya sendiri hampir sampai 400 meter IO juga lah. kan? Yes, IO. Jadi tahapannya menuju ke IO sebenarnya setelah di kampus-kampus tadi Iya. kita kenal dengan sponsor. Heeh. Ada sponsor rokok, ada sponsor telco waktu itu lagi naik Oke. sekitar 2004. Ya mulai banyak ya. Kita di challenge sebenarnya. Lu berani nggak kerjain eventnya? Oke, awalnya cuma equipment. Equipment kan udah kelihatan nih kerja Iya. kita bagus, mungkin dia ngelihat bisa nih Iya. di challenge akhirnya ya udah kita All in. all in, dirikan CV, Iya. bikin ya Awalnya CV dulu berarti. CV dulu. CV dulu. CV dulu sekitar 2004 itu. Terus kita ngajuin proposal, ternyata tertarik nih klien nih. Oke. Dari yang hanya 1 kali event, kita ngobrol, proposal cocok, dibuatlah series. Dibuat series. Lanjut. Ya naik turunnya di situ. Yang pastinya ada kendala ketika di running event adalah pendanaan. Ya. Nah, itu gimana mensiasatinya pada saat itu? Jadi bisnis event ini kan jaminannya yang jadi masalah kalau di bank. Iya, benar. Kita tahun-tahun gitu nggak bisa, bahkan sampai sekarang ya SPK di bank nggak laku. Nggak laku, benar. Mau nggak mau kita ya Aset. aset belum punya juga. Kita tanda kutip ya lari ke rentenir. Oke. Yang sebagai investor akhirnya. Yes, yang sebulan 10%. Gede juga itu. Gede 10%. juga, tapi ya ini kesempatan. Iya, waktu itu, benar sih. kesempatan. Opportunity yang nggak bisa dilewatkan. Yes, apalagi dari kliennya perusahaan yang sudah settle. Settle, benar. Karena di Jogja ketemu perusahaan settle kan paling bisa dihitung jari nih. Iya, benar. Kalau perusahaan lokal Jogja itu nominalnya nggak bisa gede. Nggak bisa gede. Nah, ketika ini ketemu kita pertimbangkan, oke, ternyata ya alhamdulillah. Berjalan. Bahkan ya. sampai sekarang relationship kita dengan klien ini masih terjaga. Karena ada histori yang cukup panjang. Benar. Sampai akhirnya berkembang sekarang pada saat pandemi itu asetnya lagi banyak-banyaknya dong itu pas pandemi. Yes. Sebelum pandemi itu ya. Yes. Jadi ini ya biar agak runut ya. 2004 kita lebih banyak event-event outdoor. Oke. Outdoor kita ambil lah Jogja, Jawa Tengah. Di lapangan promo-promo dari telco, dari sigaret itu dan otomotif juga kita ambil. Ngerubah shifting dari outdoor ke indoor tuh gimana? Ya kita siapkan yang pertama SOP-nya. Kita buat SOP tertulis, bahkan SOP itu sengaja kita bocorkan ke anak-anak freelance. Harapannya itu bisa berarti sampai bikin modul, bikin modul berarti. Yes, kita bikin SOP perusahaan,
kita kasih ke freelance, harapannya itu memang dibawa pulang, disampaikan ke juragan-juragannya mereka. Oke. Sehingga ada standarisasi, entah itu upahnya maupun standarisasi performanya. Bagus itu. Iya. Itu di Jogja tanda kutip sengaja kita bocorin. Iya. Jadi misalnya freelance sering ikut rental A, itu biar nanti si juragannya A sana, oh bagus ya kalau diginiin ya. Iya. Akhirnya bisa, jadi semuanya ngikutin betul, polanya. Benar. Itu keren sih. Di Jakarta belum ada itu. Dan itu PR banget tenaga kerja buat kita di saat shifting itu. Tapi lo ngalamin nggak dari sekian tahun, berarti kan dari 98 lah anggap let's say ya kita bilang dari 98, berarti kan kalau sekarang udah berapa itu, udah 20 tahun lebih dong. 2002 lah. 24, iya kan? Ya 22. Iya udah lama banget. Prosesnya kan pasti nggak mudah gitu kan. Kan kalau tadi kelihatannya itu wah bisa nambah alat, manajemen finance-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih Om pada saat diproses itu ngerasain dihianati misalnya, terus ditipu orang misalnya kayak gitu, itu pernah nggak sih? Pastinya ada ya. Ada jalan yang sampai di nggak mulus kan pasti kan? Nggak mulus banget. Jadi yang pertama awalnya harus kita sadari resikonya. Oke. Jadi kayak Om Jo misalnya dari Jakarta ke Solo nih. Iya. Sebelum berangkat kan ada di pikirannya resiko terburuk apa? Iya. Benar. Resiko sedang apa? Resiko kecil apa? Kalau tanpa resiko seperti apa? Iya benar. Itu kan. Termasuk di running bisnis juga kayak gitu. Resiko apa? Nanam kepercayaan sama si ini, resikonya A. Iya. Ke orang gudang misalnya, resikonya barang hilang. Iya, benar. Resiko ke tim marketing, resiko klien hilang. Iya. Resiko ke finance di takutik angkanya. Iya, benar. Kan kayak gitu. Iya. Jadi resiko itu kita mapping. Terus kita ya maintenance lah biar mengelola SDM-nya gimana sehingga meminimalisir resiko itu tadi, dari mulai orang marketing, dari mulai orang finance, orang production, itu tuh supaya kita bisa dapetin orang-orang yang qualified gitu kan, itu maintenance-nya atau recruitment-nya itu gimana? Kita pertama adalah pakai ikatan kekeluargaan. Kekeluargaan tapi tidak mengesampingkan profesionalitas. Pencatatan segala macam tetap kita lakukan. Requirement apa-apa kita jalankan, walaupun di posisi saat ini bahkan sampai hari ini kita belum memakai kelengkapan administrasi maupun kelengkapan manajemen seperti halnya yang sudah settle. Iya. Tapi kita menuju ke sana. Dan itu jalur kita yakin bahwa jalurnya sudah tepat. Kalaupun nanti ada bocor di sisi ini, bocor di sisi itu, yakin kita masih di jalur yang tepat. Bocor ini masih bisa kita toleransi. Ibarat kalau di perbankan itu ada NPL-nya, non performance loans-nya kita jaga. Dan itu diperlukan komitmen bersama yang harus kita evaluasi. Yang misalnya tiap tahunan kita adain acara gathering, kita recharge lagi komitmennya. Tapi lo belajar kayak gitu dari mana? Maksudnya dulunya emang sekolahnya basicnya apa? Aku di manajemen. Oke. Tapi lebih banyak sebenarnya belajar dari interaksi. Interaksi. Karena di kampus kalau kita ngandelin kan lebih banyak textbook nih. Iya, benar. Jadi kita lebih banyak interaksi dan kita seperti harus benchmarking dengan perusahaan yang sudah settle. Kalau mimpi saya adalah kenapa Bank Nasional itu buka cabang di mana-mana dengan standar yang hampir sama. Guidance-nya ke arah situ. Jadi ketika kita bikin event di mana-mana, harusnya standarnya juga sama. Benar. Nah, ini gimana?
bank pakai rumusan apa, perbankan pakai rumusan apa, kan bisa kita ini Breakdown ya. breakdown. Iya. Apalagi kita kadang namanya di event kan ilmu itu gratis. Iya, Pas benar. dapat klien perbankan, kita nongkrong di situ seharian. Iya, kita Oh, jadi dapat- direktur ini cerita ini, direktur ini Iya, cerita ini. dapat insight akhirnya. Dapat insight itu dari perusahaan Iya, yang iya. lain, kita nongkrong aja di situ kan. Iya benar. Yang kadang sama orang lain ketika udah set up running ya udah tinggal gitu. Benar. Kita belajar di situ. Belajar di situ. Oh, ini siapa yang ngisi? Duduk di situ mendengarkan. Bagus nih ininya. Kita note gitu kan. Nanti kita bawakan Menarik di rapat. sih, benar. Iya, memang Gitu. akhirnya kita jadi dapat insight banyak, Yes. benar. Ketika SOP lu udah berjalan, regulasi lu udah berjalan di internal manajemen, pada saat itu titik beratnya ada di mana? Titik berat apanya nih? Titik berat dari, maksudnya gini, dari sisi marketing, oke, SOP-nya ini, dari sisi finance ini. Yang paling susah menurut lo dari manajemen yang lo buat selama ini tuh yang paling sulit itu apa partnya? Partnya masih di kualitas sih kalau aku. Kualitas ya. Kualitas. Jadi kadang kita bayangin gini, kita menganggap bahwa lagi makan di hotel nih, hotel bintang 5. Plating yang bagus tuh kayak gini. Piringnya seperti ini, sendoknya seperti ini, penyajiannya seperti ini. Oke. Ya kan? Kita bicara sama tim kita, kadang dia bayanginnya makan di warung Tegal. Yang nasi segini, Iya. tambah telur, tambah sayur, tambah ini, itu bagus menurut dia. Makanan yang bagus itu seperti itu. Nah, Iya. membawa standar bahwa yang kita inginkan adalah makan di hotel bintang 5 diterima oleh anak-anak kita, tim kita, itu yang kadang masih kita harus sering remind. Yes. Karena kan klien kita dia nginepnya di bintang 5. Iya. Berarti dia butuh pelayanan bintang 5. Benar. Satu sisi kadang tim kita nggak pernah makan di bintang 5. Cara lu nge-training taste-nya gimana? Banyak sih, banyak hal sudah kita lakukan dan masih banyak yang harus kita lakukan. Misalnya pernah satu tim dari jajaran atas Yeah. sampai paling bawah kita bikin meeting di hotel bintang 5. Kita nginep kan di hotel bintang 5 sehingga mereka bisa feel the experience. Oke. Di bintang 5 Menarik. mereka sebagai tamu, experience mereka sebagai tamu seperti apa ketika mereka disambut, dapat greeting seperti apa, bahkan di kamar tiba-tiba nama mereka yang muncul di TV, selamat datang Bapak Joe dari JM Production, terima kasih sudah Iya. menginap di sini. Itu kan suatu penghargaan. Penghargaan. Nah, itu kita bawa experience itu sehingga harapannya nanti ketika dia melayani si klien, dia memakai standar yang itu, bukan memakai standar yang sorry itu saya tadi yang saya ceritakan Iya. rumah makan warteg atau apa kayak gitu. Dan beberapa kali kadang kita manggil tim hotel untuk ngisi di sesi kita, dari salesnya, Iya. dari tim banket, dari banyak pihak hotel yang kita datangkan gitu. Kita masuk ke sesi terakhir nih, Om. Oke. Sekarang di tahun 2022 ini alhamdulillah industrinya udah mulai bagus. Masa-masa sulit kemarin ya kita semua udah tahu lah ya, pandemi gitu, ada event kadang nggak ada event kadang nggak ada. Gue pengen bertanya ini sekarang di saat 2022 ini sudah apakah masih tetap yang di aset yang dimiliki sama JM atau malah nambah? Oke, jadi kalau bicara 2022, saya coba tarik ke 2019 ya. Oke. 2019 kita lihat event agak slow down karena persaingan Lagi Pilpres. ketat ya. Pilpres benar. ya. Pilpres. Benar. Begitu Pilpres selesai sebenarnya kita prediksi event akan langsung melesat. Iya. Masih Kita- bagus tuh 2020 awal ya. Yes, jadi 2019 akhir kita berani invest LED LED. yang cukup banyak gitu.
dengan harapan 2020 mulai gerak nih industrinya. Ternyata kita dapat cobaan 2020 Maret. Tiba-tiba saya pas di Solo juga malam pagi nggak bisa jalan ke event. Lockdown. Solo kan termasuk yang pertama waktu itu. Benar. Terus ya internal kita discuss bahwasanya kita mau gimana nih arahnya. Tapi alhamdulillahnya kita meyakini bahwa kita dibesarkan dari event, dari industri ini, sehingga kita tetap mau bertahan di industri ini. Kan di saat yang lain kita lihat nantinya teman-teman pada shifting nih. Iya, benar. Pivot ya. Yes. Jadi karena kita yakin kita mau masih survive di industri ini, mau nggak mau kita berinovasi. Sehingga waktu itu kalau Om Jo melihat banyak banget inovasi yang kita lahirkan. Mulai dari nikah virtual, nikah bareng, terus podcastan segala macam. Itu ya alhamdulillah membawa dampak juga ke kita. Jadi kita tidak terus zero, tapi kita masih bisa bergerak. Bahkan itu akhirnya menjadi portofolio kami untuk sampai ke 2022 ini. Jadi berarti nggak ada sempat ngurangin karyawan? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jadi karyawan itu ya natural aja lah. Selama pandemi sama sebelum pandemi kalau keluar masuk kan tetap ada. Tapi persentasenya masih kita anggap sama. Nggak terlalu signifikan ini. Karena tim kami juga kita tawarkan di awal. Kita kondisi seperti ini, kalau opsinya adalah A, B, C, bagaimana? Mereka juga berkeyakinan, oke, kita masih bisa jalan bareng. Ini adalah rumah kita yang harus kita pelihara. Ya udah, Bismillah kita berani jalan. Gitu. Dan alhamdulillah tim kita masih support ya. Itu keren sih. Terakhir nih Om, pesan buat teman-teman yang pengen bisnis di event organizer nih, apa kira-kira ke depannya? Karena gue melihat hari ini industri kita ini banyak yang bisnisnya ikut-ikutan, gitu kan, banyak yang bisnisnya ikut-ikutan gitu. Jadi banyak yang ya passionnya nggak di situ sebenarnya, tapi karena mungkin ngelihat lahannya basah, akhirnya jadi ikut nyemplung nih di dunia kreatif gitu. Kira-kira apa pesan buat teman-teman yang mau bisnis event? Oke, kalau saya berpesan di passion dulu. Passion ketika kamu suka sama bisnis ini, ya kamu bisa menikmatinya. Ibaratnya kamu bisa beli tapi kamu nggak nikmat di situ, ngapain juga. Paling umurnya juga kita bisa prediksi nggak begitu lama. Sama halnya misalnya kita beli mobil nih, mobil sport, tapi kita tidak punya kemampuan mengendarai, ya kan? Tidak punya kemampuan mengendarai, apalagi kemampuan maintenance misalnya. Itu yang ya harus dipikirkan. Karena kita mau berpikir jangka panjang, as industri, bukan hanya sekarang jalan, besok nggak tahu. Nah, itu sih kalau dari aku. Karena GM sendiri, ya tadi saya sampaikan, sudah sampai di titik ini perlu ada perjuangan yang kita lalui. Dan itu tidak sebentar. Nggak sebentar, yang 24 tahun. Tepuk tangan teman-teman nih, 24 tahun loh. Terima kasih. 24 tahun bisa bertahan, apalagi di saat pandemi, bisa tetap punya inovasi sampai akhirnya melahirkan dan bisa ngasih inspirasi buat teman-teman. JT termasuk salah satu yang terinspirasi, bener tuh, yang wedding virtual tuh GM salah satu pionir tuh. Jadi kita sempat ngelihat gitu, makanya akhirnya kita jadi tahu dunia virtual, dunia streaming, terus kita nyoba buat invest juga ke situ kan. Dan ternyata akhirnya alhamdulillah jalan juga gitu. Jadi ini sedikit merangkum apa yang disampaikan Om Rido, bahwa ini keren banget, daging banget teman-teman bahasannya, tapi waktu kita nggak banyak gitu kan. Jadi sebenarnya gue masih mau ngegali banyak banget. Mungkin nanti next pertemuan ya Om ya. Siap. Kita main ke kantornya, gerbek kantornya GM di Jogja, langsung tuh kita bisa lihat dan ngevlog langsung di situ. Tapi secara garis besar kesimpulannya, yang pertama tadi gue dapet adalah bagaimana bisa memaintain tim dan merubah habit, itu yang paling susah. Nggak semua orang bisa. Merubah culture, watak itu nggak semua orang bisa, dan GM berhasil, Om Rido berhasil. Terus kemudian survivingnya juga 24 tahun itu waktu yang nggak mudah.
Terus yang ketiga passion. Kalau mau bergerak bener-bener di industri kreatif event itu bener-bener harus punya passion dan jiwa kreatif ya Om ya. Gitu sehingga pada saat nyemplung di industrinya nggak terlalu berat gitu untuk ngejalaninnya karena punya inovasi-inovasi sebagai orang kreatif gitu. Terus yang terakhir tadi inovasi kata kuncinya gitu. Ketika lo mau bertahan di industri hari ini, lo harus punya inovasi sehingga jangan jadi orang kreatif yang cengeng gitu, minta bantuan dari pemerintah apa enggak. Justru kita harus menjadi bagian dan berperan untuk pemerintah, untuk memajukan pemerintah dengan industri kreatif kita, kasih inovasi dan ide-ide. Bener gitu ya Om ya. Oke, terima kasih Om Rido. Thank you Om Jo atas waktunya. Thank you. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menonton channel JT Production di cerita owner perdana nih episodenya dengan bintang tamu. Wow, perdananya. Thank you. Ini perdana nih Om gitu. Dengan bintang tamunya Om Rido dari GM Production Yogyakarta. Kita akan ke episode berikutnya dengan cerita owner dari berbagai macam pengusaha event yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di channel JT Production. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Oke, bye.